Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Renungan hari ini berjudul Perjamuan Kudus di Bulan, ditulis oleh Soxil Dixon. Ketika Eagle, modul bulan dari Apollo 11 mendarat di area yang disebut Sea of Tranquility pada permukaan bulan tanggal 20 Juli 1969, para penjelajah ruang angkasa mengambil waktu beberapa saat untuk memulihkan diri sebelum menginjak permukaan bulan. Astronot Buzz Aldrin telah mendapat izin untuk membawa roti dan anggur supaya ia dapat melakukan perjamuan kudus. Setelah membaca Alkitab, ia mencicipi makanan pertama yang pernah dimakan manusia di bulan. Di kemudian hari ia menulis, "Saya menuangkan anggur ke dalam cawan yang diberikan gereja saya." Oleh gravitasi bulan, cairan anggur tersebut bergulung pelan dengan indahnya menaiki dinding cawan. Lewat perjamuan kudus yang dilakukan di bulan, Aldrin menyatakan imannya pada pengorbanan Kristus di kayu salib dan jaminan akan kedatangannya yang kedua. Rasul Paulus mendorong kita untuk mengingat bagaimana Yesus duduk bersama murid-muridnya pada malam waktu Ia diserahkan. Kristus melambangkan tubuhnya yang akan segera dikorbankan dengan roti. Dia menyatakan anggur sebagai lambang dari perjanjian baru yang menjamin pengampunan dan keselamatan kita melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Kapanpun dan dimanapun kita menerima perjamuan kudus, kita menyatakan iman kita pada pengorbanan Yesus dan pengharapan kita akan kedatangannya yang kedua. Dimanapun kita berada, kita dapat merayakan iman kita kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang pernah bangkit dan yang akan datang kembali dengan penuh keyakinan. Sahabat ODB, apa yang menghalangi Anda menerima perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Kristus? Lalu bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa ada saudara seiman yang pernah melakukan perjamuan kudus di bulan untuk menghormati Tuhan kita? Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk hidup dengan berani bagimu hingga kedatanganmu kembali. Our Daily Bread Ministries, what can feel